Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawimi ila yaumiddini ajma'ina, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Cokro Aminoto dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang online ataupun yang offline, marilah pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah, senantiasa kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah atas limpahan karunia yang tiada terkira. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kelak kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita akan lanjutkan Surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Dikisahkan bahwa pada ayat yang sebelumnya orang-orang pendosa mendapatkan buku catatan amalan mereka, dan mereka kaget sekaget-kagetnya karena ternyata buku catatan amal ini tidak meninggalkan hal yang kecil dan hal yang besar dari setiap amal perbuatan mereka. Terlebih adalah dosa-dosa mereka. Mereka mengira Allah akan meninggalkan mereka begitu saja, sehingga perbuatan-perbuatan dosa ini ada yang tidak tertulis, padahal semuanya akan tertulis, tersusun melalui malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz dari ucapan yang keluar dari mulut setiap anak Adam ini illa ladaihi, melainkan di sisinya ada raqibun atidun, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu siap untuk mencatat. Jadi tidak satu pun terlepas dan terlewat begitu saja, semuanya akan tertulis rapi dalam catatan amal perbuatan kita. Sehingga dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Hunain kemarin. Perang Hunain adalah perang yang mempertemukan kaum muslimin, Ansar dan juga Muhajirin, ditambah dengan pasukan orang Quraisy yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi orang-orang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menaklukkan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, maka pada bulan Syawal terjadi satu bulan berikutnya ada perang Hunain. Jadi ternyata tidak semua lebaran Idul Fitrinya Nabi dan kaum muslimin ini harus diisi selalu dengan senang-senang. Jadi banyak perang Uhud terjadi pada waktu bulan Syawal. Ya kan, kemudian perang Hunain juga terjadi di bulan Syawal. Jadi siap sedia kapanpun kalau Allah menurunkan atau memerintahkan untuk perang melalui nabinya, maka mereka harus siap sedia meskipun itu terjadi pada hari atau di bulan Syawal. Inilah berbeda dengan kita. Kita punya agenda yang banyak. Syawal kita mau kemana, kita mau healing kemana. Tapi tidak dengan Nabi dan para sahabatnya, ya. Ya Pak ya. Kita selalu ini, atau mungkin yang mau nyewa mobil ya, untuk healing kemana, kita mikir seperti itu. Tapi tidak dengan Nabi dan para sahabatnya. Mereka memikirkan
kalau ada perintah perang berangkat, meskipun itu terjadi entah itu di bulan Ramadan waktu puasa atau entah itu terjadi di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal. Nah, perang Hunain ini mempertemukan kaum muslimin dengan kabilah-kabilah Arab yang tidak terima dengan penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada beberapa kabilah memang ya, ada beberapa suku di Arab yang mereka ini menanti kalau seandainya Muhammad ini bisa menaklukkan Makkah dan bisa menaklukkan artinya kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain dalam waktu kapan, artinya kapan waktunya itu, maka berarti betul dia adalah seorang nabi. Ada beberapa kabilah yang ketika mendengar penaklukan kota Makkah, Fatu Makkah, mereka langsung masuk Islam, sebagaimana Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat wahai Muhammad orang-orang pada masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah afwaja, berjamaah-jamaah, berkelompok-kelompok besar. Jadi afwaja itu jamaknya jamak. Jadi di situ faujan artinya adalah rombongan, ini afwaja berarti rombongan demi rombongan orang masuk Islam. Dan waktu itu diantaranya ada Bani Hawazin, dan juga nanti dilanjutkan perang Hunain ini ada perang Taif. Jadi Taif ini ternyata juga dulu Jazirah Arab itu ada dua kota yang sangat besar menjadi pusat peradaban orang Arab saat itu atau dinamakan Hijaz ya, Arab Saudi saat itu adalah dua kota besar yaitu Makkah dan Taif. Madinah belum apa-apa, Najd, Riyadh waktu itu belum apa-apa. Hanya ada dua kota besar yaitu Makkah dan Taif, pusat peradaban Arab saat itu. Sehingga ada beberapa di antara orang-orang Makkah yang menawar-nawar, artinya وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Mereka berandai-andai, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan saja kepada seorang laki-laki agung dari dua kota besar. Apa itu desa yang besar yang dimaksud? Dua desa yang terkenal itu adalah Makkah dan Taif. Kenapa enggak diturunkan kepada pembesar Quraisy? Kenapa diturunkan kepada Muhammad? Mereka menawar seperti itu. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada lelaki agung, pemimpin suku Quraisy atau pemimpin suku yang ada di Taif? Mereka menawar seperti itu. Ya. Sehingga apa? Taif ini termasuk satu kota yang tidak terima dengan penaklukan kota Makkah. Terjadi perang Hunain terlebih dahulu. Itu terjadi di lembah-lembah, di situ perbukitan, di mana waktu itu kaum muslimin berjumlah lebih dari 10.000 pasukan ditambah dengan pasukan Quraisy yang baru saja masuk Islam. Sehingga melawan pasukan yang jumlahnya hanya sekitar 2.000 Bani Hawazin, muncul kesombongan dalam hati mereka. Ya. Jadi wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum, dan ingatlah ketika pada hari Hunain, yaitu terjadi perang Hunain itu, ketika kalian ini id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian ini merasa bangga dan takjub dengan jumlah kalian yang sangat besar. Falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Maka jumlah yang besar ini tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian, sehingga bumi ini terasa sempit oleh kalian. Thumma dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin, sehingga di awal peperangan Hunain ini kalian bercerai-berai. Ternyata pasukan Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf ini ternyata mereka mempunyai strategi perang yang lebih jitu. Mereka jumlahnya 1/6, artinya hanya 1/6 dari jumlah kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik-balik bukit.
Kemudian dari ketinggian itu ketika umat Islam sedang melewati itu, di bawahnya jalan, mereka menggelindingkan batu-batu besar kemudian memanah dari tempat yang tinggi. Maka saat itu umat Islam baru tersadar, oh ternyata jumlah yang besar itu tidak ada manfaatnya kecuali kekuatan iman itu sendiri. Kenapa? Dulu karena umat Islam merasa ini adalah perang yang pertama kali mereka jumlah lebih besar. Dulu kami perang dengan jumlah sedikit saja kita bisa mengalahkan musuh, apalagi ini jumlahnya lebih besar. Jadi muncul kesombongan. Akhirnya sempat di awal peperangan ini mereka sempat kocar-kacir sehingga Allah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatukan kembali barisan kaum muslimin dan mengingatkan kembali supaya mereka tidak jumawa dengan jumlah mereka, sehingga akhirnya kaum muslimin bisa memukul mundur pasukan Hawazin ini lari ke arah Taif, dan mereka di Taif ini mereka bersembunyi di benteng Taif sampai waktu yang dijanjikan oleh Allah. Mereka akhirnya menyerah dan mau masuk Islam. Karena masuknya pemimpin dari mereka, maka pegang kepalanya, maka insya Allah ekornya ini tidak akan berbuat apa-apa. Bahasanya cekel ndase buntute katut, kan gitu kan. Itu model seperti itu. Makanya di sini di antaranya sahabat yang masuk Islam di waktu perang Taif adalah sahabat Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah ini bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah. Itu beliau termasuk orang yang masuk Islam ketika perang Taif ini berakhir. Dan ketika perang Hunain setelah Fathu Makkah ini, Rasulullah mempunyai harta rampasan perang yang cukup banyak. Banyak. Ya, sangat banyak, sehingga orang-orang ini mendapatkan barang ghanimah yang sangat banyak sekali. Abu Sufyan mendapatkan 200 ekor unta dan ini anak-anaknya padahal baru masuk Islam. Sehingga muncul kecemburuan dari orang-orang Ansor, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Ya, kami ini mendapatkan jatah yang lebih sedikit dibanding mereka, padahal mereka baru saja masuk Islam. Ini adalah satu siasat yang ingin Rasulullah lakukan supaya menarik hati simpati dari orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Makanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam ini mereka ini juga mendapatkan zakat, ya kan, supaya melunakkan hati mereka. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya, supaya semakin menerima Islam. Karena salah satunya hal yang bisa melunakkan hati orang ini adalah harta, mal. Makanya mal itu dalam bahasa Arab, secara bahasa harta ini mal adalah condong atau cenderung, sehingga kebanyakan manusia itu cenderung kepada yang namanya harta. Pingin punya harta yang banyak, pingin jatah yang banyak, dan seterusnya. Sehingga di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain, setelah perang Hunain, ketika di malam hari untuk menghilangkan hawa yang dingin ini, beliau menyuruh pada sahabatnya, wahai kalian silahkan kumpulkan yang bisa mengumpulkan ranting-ranting, yang bisa mengumpulkan dahan-dahan yang besar kecil, pokoknya kumpulkan, nanti dijadikan api untuk menghangatkan tubuh di tengah malam yang dingin itu. Maka semua sahabat mencari, ada yang dapat ranting kecil, ada yang dapat cukup besar, ada yang dapat besar di antara mereka, lalu dikumpulkan. Maka Rasulullah bersabda, inilah yang nantinya kalian di akhirat ini akan dikumpulkan amal-amal kalian tertulis, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan tertulis dan semuanya akan diberitakan dan beritahu kepada kalian, inilah amal-amal kalian. Begitu beliau menganalogikan dan mengkiaskan, dan cara menjelaskan beliau dengan cara sebuah perumpamaan. Kenapa? Dalam Islam banyak sekali masal atau perumpamaan, karena sesuatu perumpamaan, pepatah, ya, perumpamaan-perumpamaan, kalau dalam kitab peribahasa segala macam ini lebih mengena seseorang untuk mendapatkan pelajaran yang tersimpan di situ, ya, ada perumpamaan. Makanya Al-Qur'an ini banyak sekali dengan masal. Masal itu adalah perumpamaan. Jadi setiap
ayat yang ada kata masal berarti itu satu perumpamaan, supaya apa? Manusia ini lebih fokus mendengarnya. Ada apa ini perumpamaan? Karena waktu itu orang Arab juga terbiasa dengan satu perumpamaan. Jadi mereka mudah sebenarnya untuk memahami isi Al-Quran karena tidak jauh dengan adat dan saat itu bahasa yang mereka kuasai saat itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, ini Allah setelah Allah menjelaskan tentang para pendosa yang mereka ini merasa ketakutan dengan melihat catatan amal mereka yang tidak tertinggal baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian juga Allah ingin menunjukkan satu kisah kepada manusia yang sombong, yang tidak mau menerima dakwah ini, yaitu perumpamaannya adalah Allah ingin menggambarkan ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, usjudu, sujudlah kalian li Adam, untuk Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dulu iblis ini adalah termasuk bangsa jin. Artinya dia itu iblis itu termasuk bangsa jin. Apa itu jin? Jin itu adalah makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Kemudian fafasaqa an amri rabbih, lalu iblis ini berbuat fasik dari perintah Tuhannya. Mereka fasik terhadap perintah Allah. Fasik secara bahasa itu artinya adalah keluar. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, adakah kalian ini mau menjadikan dia, yaitu iblis. Ini khitab kepada kita. Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalau kalian sudah tahu iblis ini berbuat durhaka kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam, lalu maukah kalian menjadikan iblis ini sebagai aulia, sebagai pemimpin kalian, wali-wali kalian, min duni, selain daripada aku, kata Allah. Wahum lakum adu, sedangkan mereka ini adalah bagi kalian ini musuh. Ya, artinya iblis dan keturunannya, wa dzurriyyatahu. Jadi iblis dan anak turunnya. Dzurriyyah ini berarti anak turunnya, keturunan. Sedangkan mereka ini musuh bagi kalian, maukah kalian jadikan mereka ini pemimpin kalian, wali-wali kalian? Bi'salidh dhalimina badala, maka sungguh itu adalah satu ganti yang terburuk bagi orang-orang zalim. Maksudnya apa? Seharusnya mereka menjadikan pemimpin walinya ini adalah Allah, tetapi mereka menjadikan walinya ini dari kalangan iblis dan syaitan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita lagi. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang atau kisah di mana iblis ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Di antaranya yang pertama ada di surat Al-Baqarah, kemudian ada di surat Al-A'raf, ya, kemudian salah satunya juga di surat di surat Al-Kahf. Yaitu apa? Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah li Adam, untuk Adam. Apa maksud sujud di sini? Sujud untuk menghormati. Di antara ulama, apakah sujudnya ini sama dengan ketika kita sujud dengan Allah? Ini pendapat yang paling hati-hati adalah sujud yang dimaksud ini adalah inhina. Apa itu inhina? Inhina ini hanya mencondongkan badan seperti ini. Tidak sampai ruku. Ya, maksud ada yang menafsirkan seperti itu. Inhina, itulah makna dari inhina. Jadi kayak kita menghormati orang sekedar kayak gini aja. Boleh. Yang penting jangan sampai ruku. Karena ruku dan sujud ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, beberapa sahabat, ada 23 sahabat yang hijrah ke sana dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian menghadap Raja Najasyi. Ya, saat itu ada perintah sujudlah kepada, hormatlah kepada baginda, seperti itu. Maka biasanya seorang raja ini dihormati sampai ruku. Ya, kalau bagi orang Jepang itu ada salam hormatnya orang Jepang itu ruku, bahkan melebihi ruku, melebihi standarnya lurus seperti ini. Kalau orangnya ini semakin tinggi semakin tinggi derajatnya, maka rukunya bisa sampai melengkung seperti ini, bahkan kepalanya hampir mengenai mengenai lututnya. Ini padahal ruku itu kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruku dan yang dimaksud di sini ada satu perintah yang orang-orang ini yang menghadap Raja Najasyi di singgasananya, hormatlah kepada baginda. Semua orang pada ruku kecuali umat Islam. Kemudian ditanya, kenapa kalian tidak ruku? Kami hanya diperintahkan ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sujud di sini adalah inhina. Inhina ini apa? Mencondongkan, artinya apa? Badan. Seperti ini. Nah, kayak gitu, inhina. Yang penting jangan sampai ruku. Seperti itu ya. Itu namanya apa? Inhina. Ingat-ingat, inhina. Inhana yanhani. Inhina. Kemudian diperintahkan sujud, semua malaikat ini sujud. Seperti di surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berucap kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka malaikat ini pada sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan sujud. Wastakbar, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Artinya termasuk golongan yang kafir. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud? Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang aku ciptakan? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam, dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api yang menyala-nyala, ya. Mimma rijim minar, dari api. Iblis ini diciptakan dari api. Kalau ada nyala api, api yang paling tinggi itu diciptakan dari unsur itu. Gak ada apa, memang betul kata filosofinya api ini selalu pinginnya ke atas, betul? Ya kan, api itu pinginnya ke atas, kalau air ke bawah. Ya, ini filosofi kita berbicara unsur api, dan ini ya, terlepas dari itu, api ini selalu pinginnya mendengak ke atas. Jadi memang waktu itu Allah sudah tahu sebenarnya salah satu karakter iblis ini rajin. Dia bersujud kepada Allah, selalu taat dengan perintah Allah. Bersama dengan malaikat, iblis ini menjadi penjaga surga. Jadi menjadi penjaga surga. Kalau diperintahkan Allah untuk turun langit ke bumi, dia langsung lakukan itu. Jadi saking rajinnya seperti itu iblis. Tetapi dia lakukan itu memang dalam rangka ada unsur takabur, dan Allah sebenarnya tahu. Sehingga apa? Ketika Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia, yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan dari min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat yang berwarna hitam di sini, yang pekat, yang sudah keras gitu kan. Itu kemudian meskipun Nabi Adam ini dalam riwayat diciptakan dari berbagai unsur tanah. Semua unsur tanah yang di bumi ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna agak keputihan, ada yang berwarna kemerahan. Tapi berkumpul di situ, warna dominannya adalah warna hitam, ya.
kemudian sudah mengeras itu, Allah tiupkan ruh. Sebelum Allah tiupkan ruh, wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, iblis ini mengitari bentuk haikal. Haikal itu kerangka. Kerangkanya Nabi Adam itu diputerin, dilihat dari atas ke bawah, dilihat dari samping, semua sisi dilihat, sambil ada muncul rasa dengki. Siapa ini makhluk baru ini? Jadi sebenarnya kalau ada orang yang suka iri dengan orang lain, suka takut kalau orang lain ini meruntuhkan dominasinya, kemudian suka tersaingi apapun itu, seakan-akan dia tidak percaya dengan ketetapan Allah. Sebenarnya itu. Dan dia mewarisi satu unsur sifat dari iblis. Karena iblis ini gak suka tersaingi. Ini siapa makhluk baru ini? Jadi jasadnya Nabi Adam itu waktu Allah belum tiupkan ruh, dilihatin dari atas, sopo sih iki donge nek jara wong batange kok kowe. Sopo sih iki donge, nah itu. Ternyata itu adalah Nabi Adam yang bentuknya lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk sebelumnya, ya. Ketika Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ini dalam dikisahkan dalam riwayat, yang pertama hidup adalah bagian atasnya. Matanya ini melek dulu, yang sini belum gerak. Terakhir gerak adalah kaki. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia, yang mati duluan adalah kaki. Kaki dingin dulu, dicabut ruhnya sama malaikat Israel atau malaikat maut, dicabut. Maka yang pertama kali dingin apa Pak? Kaki. Terus menjalar ke atas. Itu berbanding balik, ya, berkebalikan dengan ketika Nabi Adam pertama kali Allah ciptakan. Pertama kali yang gerak adalah kepalanya, matanya melek seperti itu. Kemudian hidung dia segala macam turun ke bawah, kaki baru gerak terakhir. Tapi kalau orang meninggal dunia, kepala yang mati, yang belakangan, yang paling akhir. Makanya bayi kalau keluar pasti kepala dulu apa kaki dulu? Hah? Kepala dulu kan? Kalau kaki dulu sungsang namanya, ya kan? Makanya itu menunjukkan ini kepala ini keluar dulu, hidup dulu, ya kan? Kemudian diikuti kaki. Karena kalau sungsang ini pasti dokter langsung menyarankan apa? Operasi, itu, ya kan? Kayak gitu. Ya. Betul ya, sungsang ya? Ya, kayak gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dulu iblis ini adalah makhluk yang rajin, selalu mengerjakan perintah Allah, naik turun langit, bumi, dia lakukan itu. Tapi memang Allah mengerti ada unsur dalam hatinya ini, unsur kesombongan, riya dan lain sebagainya. Maka terbukti ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, iblis ini disuruh untuk sujud kepada beliau Nabi Adam, tidak mau. Iblis kana minal jinni, dia adalah dari bangsa jin, sehingga mengatakan jin ini yang dimaksud adalah jin adalah bangsa yang tidak kasat mata. Ulama mengatakan berarti malaikat ini termasuk bangsa jin secara global. Cuman di sini malaikat tidak kasat mata kita juga. Bahkan maaf, kehadiran malaikat mungkin kadang sering tidak kita rasakan, tapi kehadiran setan malah kadang dirasakan oleh kita. Contoh, kita lagi di tempat yang di situ angker, taruhlah, kita merinding, itu kedatangan jin kadang kita merasa. Tapi kalau malaikat datang malah kadang kita nggak merasa. Jadi maksudnya jin, maksud kana minal jinni, dia iblis dari bangsa jin, maksudnya adalah jin secara global. Maksudnya di sini bangsa yang tidak kasat mata. Meskipun pendapat yang lain mengatakan jin, maksudnya jin ini menunjukkan ada golongan jin yang baik dan ada golongan jin yang tidak baik. Jin jahat dan jin baik, jin muslim dan jin kafir, seperti itu. Berbeda dengan malaikat. Sehingga apa jamaah sekalian rahimakumullah, kana minal jinni, dia dulu adalah bangsa jin, maksudnya. Kemudian dia menurunkan keturunannya nanti. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia fasik. Apa itu fasik? Fasik secara bahasa, fasaqa yafsuku artinya adalah kharaja yakhruju, artinya keluar. Jadi fasik secara bahasa adalah keluar. Orang fasik itu artinya orang yang keluar. Maksudnya apa? Keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fasik adalah orang yang
keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi fasik, itu makna fasik secara bahasa. Itu adalah apa? Keluar. Fafasaqa an amri rabbih, dia keluar, dia fasik dari perintah Tuhannya, yaitu iblis. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Afatattakhidunahu, maka adakah kau mau menjadikan, wahai manusia, apakah setelah mendengar cerita ini, iblis ini keluar dari perintah Allah, kemudian kamu rela menjadikan iblis ini dan keturunannya ini wa dzurriyyatahu auliya sebagai wali-wali kalian, sebagai pengayom kalian, sebagai teman dekat kalian, min duni, daripada selainku. Allah menyindir kepada manusia, maukah kalian ini, emang kalian mau menjadikan selain aku, yaitu menjadikan iblis dan keturunannya ini sebagai wali kalian daripada aku? Seakan-akan Allah maksudnya seperti itu. Wahum lakum adu, padahal mereka iblis dan keturunannya ini adalah musuh bagi kalian. Bi'salidz zalimina badala, sungguh sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Mereka orang-orang zalim menjadikan iblis dan keturunannya ini sebagai wali pengganti Allah, yang seharusnya Allah ini dijadikan sebagai walinya, sebagai pelindungnya. Bi'salidz zalimina badala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah sekilas bagaimana iblis ini ada yang mengatakan iblis ini maksudnya di tafsir Ibnu Katsir itu maksudnya namanya adalah Azazil, ya, yang mana waktu itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, tapi loyalitasnya ini karena ada maunya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada orang loyal tapi ada maunya, sebenarnya dia tidak loyal. Orang loyal, orang setia ini intinya harus totalitas. Karena ada beberapa orang punya anak buah, loyalnya itu karena ada maunya. Maka ini yang paling berbahaya. Sekali dikecewakan, dia bisa menceritakan kejelekan-kejelekan kita di hadapan orang lain. Inilah yang terjadi pada diri iblis seperti itu. Loyal sebenarnya, tapi loyalnya ini adalah karena ada maunya. Dia merasa paling tinggi, ya kan? Merasa paling mulia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia Nabi Adam ini dari tanah liat, sehingga merasa api ini lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Kami, kata Allah, saya tidak mempersaksikan atau memperlihatkan kepada mereka, yaitu iblis dan keturunannya. Allah mengatakan saya tidak memperlihatkan kepada mereka, yaitu iblis dan keturunannya, khalqas samawati wal ard. Juga maksud mereka di sini adalah orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim yang mengikuti perintah-perintah iblis dan menjadikan iblis ini sebagai wali pengganti dari Allah. Allah mengatakan padahal saya tidak pernah memberitahu kepada mereka, mempertontonkan kepada mereka apa? Khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Gak ada yang tahu. Ya, belakangan diciptakan terlebih dahulu apa? Langit dan bumi. Baru Allah menciptakan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Jadi sehingga kata Allah, kalian ini gak tahu apa-apa tentang penciptaan langit dan bumi. Padahal Allah mengatakan apa? Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kalian ini merasa lebih berat penciptaannya ataukah langit yang didirikan oleh Allah? Itu Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ya kan? Jadi memang betul desain bumi ini lama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan planet Mars, planet-planet yang lain,
itu polos, betul kan? Dan tidak cocok dengan kehidupan manusia di sana. Meskipun ada NASA mengatakan kalau Mars itu adalah planet merah ini cocok untuk hidup manusia. Siapa yang mau daftar nanti 2050 bisa ke sana, taruh seperti itu. Tapi tetap beda. Ya kan? Artinya yang Allah taklukkan artinya untuk kehidupan manusia ini adalah bumi, planet ketiga dari urutan tata surya, ya kan? Gitu kan? Itu bumi. Kalau lebih dekat itu pasti panas, manusia pasti akan terbakar, tumbuh-tumbuhan tidak ada, bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama Allah ciptakan langit, ya, kemudian bumi, kemudian Allah naik ke langit, kemudian Allah ke bumi disempurnakan selama 4 hari. Jadi seakan-akan desain bumi ini kalau kita lihat di ayatnya itu desainnya ini lama. Padahal bumi ini kecil. Tapi desainnya coba kita lihat, bumi ada gunung, ada sungai, ada tanaman segala macam ini. Karena disitulah makhluk-makhluk Allah ini paling ideal. Maksudnya kita manusia, kemudian binatang, tumbuhan itu bisanya hidup hanya ada di bumi, di planet bumi ini. Sedangkan orang-orang dolim, pengikut iblis dan juga iblis dan keturunannya, satupun makhluk di antara kita tidak ada yang pernah tahu bagaimana dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Ma asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak memperlihatkan kepada mereka penciptaan langit-langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan juga penciptaan mereka pada asalnya. Bagaimana penciptaan Nabiullah Adam? Hanya riwayah saja kita digambarkan penciptaannya seperti ini, tetapi tidak melihat bagaimana penciptaan asalnya kita. Ya. Wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina aduda. Dan aku tidak menjadikan bagi orang-orang yang menyesatkan ini aduda adalah teman. Maksudnya apa di sini jamaah sekalian rahimakumullah? Aku tidak menghadirkan, tidak mempersaksikan kepada mereka, yaitu iblis dan anak cucunya. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang dolim, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong, teman yang baik, teman yang kuat. Aduda, menyesatkan. Siapa yang menyesatkan itu adalah iblis dan keturunannya. Aduda ini adalah penolong atau teman yang bisa memperkuat posisi seseorang. Adud, makanya dalam bahasa Arab adud ini adalah maknanya adalah lengan. Jadi seakan-akan lengan, seperti orang mengatakan dia tangan kanan saya, berarti dia itu adalah orang kepercayaan saya yang bisa menjadi penolong saya. Adud. Seperti Allah mengatakan sanashuddu adudaka bi akhika. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, sanashuddu adudaka bi akhika. Kami Allah akan memperkokoh adudaka, yaitu penolongmu, bi akhika, yaitu saudaramu siapa? Harun alaihi salam. Ketika Nabi Musa ini merasa tidak cukup berani untuk mendatangi Fir'aun, maka Allah mengatakan qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan memperkuat posisimu wahai Musa dengan hadirnya saudara kamu, yaitu Harun alaihi salam, Nabiullah Harun alaihi salam. Ya, maka ketika datangnya Nabi Harun ini menjadi penguat bagi Nabi Musa, sehingga lebih berani untuk menghadap Fir'aun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu sindiran yang keras dari Allah tentang bagaimana Allah ini menantang kepada iblis dan keturunannya, dan juga orang-orang dolim yang menjadikan iblis dan keturunannya ini sebagai wali selain Allah. Apakah kalian itu tahu bagaimana dahsyatnya penciptaan langit dan bumi? Atau penciptaan kalian sendiri ajalah kalian tidak tahu akan hal itu? Dan sungguh kata Allah, Allah tidak akan menjadikan yang menyesatkan itu siapa? Iblis dan keturunannya ini aduda, penolong. Pada akhirnya mereka tidak akan ada penolongnya.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-51 insyaallah ayat yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.